Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi, pemerintah akan segera membuka pendaftaran P3K 2024. Ini menjadi kesempatan bagi para tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Pemerintah telah mengeluarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN. Di Permenpan inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga honorer untuk bisa mendaftar dan seterusnya bisa ikut seleksi. Ada syarat tambahan yang dibuat oleh Menpan RB bagi pelamar P3K 2024. Maka teman-teman tenaga honorer perlu mengantisipasi ini. Perlu menyiapkan sebelumnya, siapkan payung sebelum hujan, agar Anda bisa berhasil diangkat menjadi P3K. Syarat tambahan ini bisa mematikan langkah Anda menjadi P3K. Syarat tambahan ini bisa menghalangi Anda untuk diangkat menjadi P3K. Maka honorer wajib memahami ini. Seperti apa syarat tambahan tersebut? Mari kita simak bersama. Inilah Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Disinilah diatur tentang pengadaan PNS maupun P3K. Syarat pelamaran ada di pasal 23 ayat 1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. Di sini ada kata-kata persyaratan, maka ada syarat utama, ada syarat tambahan. Kita akan lihat nanti di pasal 24 syarat tambahan tersebut. A. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk pelamar PNS. B. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Jadi A ini untuk PNS, B ini untuk P3K. C. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, dan seterusnya, prima mori. D. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai swasta. Ini kita bisa pahami semua. E. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, dan seterusnya. Prima mori, kita semua memahami ini. F. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Saya sarankan kepada Anda, sebaiknya jika ada jejak digital Anda bahwa terlibat di dalam partai politik, segera Anda hapus jejak digital tersebut. Karena bisa ditelusuri jejak Anda di partai politik. Apakah Anda pengurus atau tidak? Bisa ditelusuri melalui jejak digital. G. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. H. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ini contohnya nurse, perawat harus ada sertifikat keahlian sebagai perawat ataupun nurse dan seterusnya. I. Sehat jasmani, primemori. J. Primemori, kita pahami semua. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi bisa saja nanti persyaratan lain itu sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Dalam hal ini PPK ataupun pemerintah pusat. Ayat 2, ayat 3 tidak perlu saya bacakan. Yang paling urgent kita bahas hari ini adalah persyaratan tambahan yang ada di pasal 24.
Kita lihat pasal 24. Kita baca. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Itu sudah saya bacakan tadi ya. Saya ulangi. Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 ayat 1. Pelamar harus memenuhi ini ya, ketentuan sebagai berikut. A. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk kepegawaian. Ini bisa kita pahami. Tetapi kita akan bahas di poin C dan poin D ini yang perlu diantisipasi oleh teman-teman. C. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Artinya 1,7 juta honorer melamar P3K. Maka poin C ini, persyaratan tambahan ini berlaku untuk seluruh tenaga honorer. Anda harus memenuhi poin C ini. Memiliki pengalaman di bidang tugas jabatan yang dilamar. Ini yang kita bahas, pengalaman seperti apa? Bukti-bukti apa pengalaman tersebut? Ke belakang akan kita semakin memahami. D. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK, pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat yang berwenang, PJB. Kita bahas dulu C. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan. Ini pengalaman, ada kata pengalaman, bidang tugas jabatan. Ada 2 kata ini yang harus kita bahas bersama. Pengalaman. Pengalaman itu bisa kita buktikan dengan surat keterangan. Bisa. Contoh, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Daerah A menerangkan bahwa nama pekerjaan tenaga honorarium bla 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 telah berpengalaman di dalam bidang ini. Bisa juga berupa sertifikat atau sejenisnya. Nah, kalau kita sebagai administrator, apa pengalaman kita? Apa sertifikat kita? Itu yang perlu kita buktikan. Jadi ini perlu disiapkan sebelum pembukaan pendaftaran P3K 2024 agar Anda tidak terkecoh nanti di sini. Perlu tenaga honorer menanyakan contoh pengalaman tersebut ke instansi BKD ataupun yang membidangi kepegawaian, karena mereka ini adalah admin daripada instansi. Silakan tanya, pengalaman ini seperti apa nanti buktinya kita buat. Apakah berbentuk surat keterangan dan siapa yang membuat surat keterangan tersebut? Ini perlu dibahas sebelum pendaftaran. Jabatan. Anda nanti akan melamar jabatan-jabatan yang sudah diumumkan oleh instansi daerah maupun instansi pusat. Bidang tugas jabatan tersebut itu ada di keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Ini Anda harus mempelajari keputusan Menpan RB nomor 11 ini. Inilah keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di instansi pemerintah. Apa hubungannya pengalaman dengan keputusan Menpan nomor 11 ini? Kita lihat. Karena di sana ada jabatan pelaksana klerek, ada jabatan pelaksana operator, ada jabatan pelaksana teknisi. Klerek
Nama-nama jabatan itu ada di sini. Kita lihat, ini di lampirannya ada klasifikasi klerek. Disinilah daftar nomenklatur jabatan pelaksana. Anda harus baca ini tugasnya, tugas jabatan itu, supaya kita bisa mendapatkan, membuat bukti fisik pengalaman tersebut. Kita coba perbesar. Contoh, saya ambil apabila saya melamar jabatan pengadministrasi perkantoran. Ijazah saya hanya SLTA ataupun SMA. Berarti saya bisa masuk dong mendaftar. Oke. Inilah tugas jabatan. Tadi kan dibilang pengalaman di bidang tugas jabatan Anda. Apa tugas jabatan sebagai pengadministrasi perkantoran dengan pendidikan kualifikasi SLTA? Ini tugasnya. Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik atau customer service. Inilah tugas jabatan Anda sebagai pengadministrasi perkantoran. Pertanyaan, apa bukti pengalaman yang Anda harus tunjukkan kepada pemerintah nanti waktu mendaftar? Disinilah perlu pengalaman melaksanakan kegiatan dukungan administrasi. Di sini bisa Anda pengalamannya sebagai pengadministrasi surat masuk dan surat keluar. Maka Anda bisa diberikan surat keterangan oleh pimpinan Anda ataupun atasan langsung Anda telah berpengalaman dalam pengadministrasian surat keluar dan surat masuk. Itu aja dibuat. Maka Anda sudah berpengalaman di tugas jabatan ini. Bisa berbentuk surat keterangan, bisa berbentuk sertifikat. Ini perlu kalian pelajari baik-baik, supaya nanti jangan terkecoh di persyaratan tambahan ini. Di situ juga ada klasifikasi operator. Saya coba ambil pengelola umum operasional yang paling di bawah. Kualifikasi pendidikan saya hanya SD, SLTP sederajat. Inilah tugas jabatannya, melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan umum. Ini. Maka Anda harus bisa buktikan pengalaman dalam tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan umum ini. Apakah Anda sudah berpengalaman, contoh ya, menerima tamu, mengadministrasikan data tamu, ataupun terampil dalam administrasi surat masuk dan surat keluar, terampil dalam distribusi surat-surat dinas di tempat Anda bekerja. Itu bisa dibuat dalam surat keterangan, juga dalam sertifikat. Siapa yang tanda tangani? Berarti atasan Anda langsung. Ini dipersiapkan jauh sebelumnya. Apa saja yang Anda kuasai selama ini bertugas sebagai honor, itulah dibuat sebagai pengalaman. Kita bahas lagi poin D. Tadi saya sudah bacakan ini. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau P3K. P3K yang sekarang, yang sudah bekerja, bisa melamar PNS. Bisa juga melamar P3K. Artinya mungkin pindah dia di jabatan. Silakan Anda melamar. Tetapi Anda harus memenuhi apa? Masa kerja minimal 1 tahun. Ini dibuktikan dengan SK kontrak. Itulah yang Anda tunjukkan sebagai bukti bahwa Anda sudah memiliki masa kerja 1 tahun. Yang kedua, Anda mendapatkan persetujuan dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian,
bupati, gubernur, wali kota, menteri, atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh bupati, gubernur, wali kota, menteri. Kalau ini tidak ada, maka Anda tidak bisa mendaftar menjadi PNS ataupun P3K, walaupun Anda sudah diberikan peluang. Surat persetujuan untuk melamar PNS dan P3K untuk 2024. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.